Halo kawan-kawan, jumpa lagi bareng kita di channel Tukang Abal-abal. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai gerinda tangan ya. Nah, mulai dari jenis gerinda, apa saja kelengkapan gerinda, lalu alat-alatnya, kemudian mengenai APD-nya, alat pelindung diri, lalu mengenai juga tentang mata-mata jenis mata gerinda ya kawan-kawan. Gerinda tangan ini sering digunakan untuk berbagai hal kegiatan ya kawan-kawan, untuk berbagai pekerjaan, mulai dari tukang las, tukang bangunan. Nah, gerinda ini sering kali digunakan, maka dari itu nanti kita bahas secara detail ya tentang mengenai gerinda ini. Nah, untuk yang pertama ini pengenalan tentang bodi gerinda dulu ya kawan-kawan. Nah, gerinda ini saya ada dua, mungkin lebih baik satu kita ambil yang merah aja ya, yang kita pakai. Nah, gerinda ini terdiri dari beberapa komponennya. Ini ada casingnya, ini warna merah, ini casingnya. Terus lalu ini bagian saklar di bawah ya, di belakang ini, di bawah ini saklarnya, ada yang di atas kadang. Nah, terus ini ada colokan sumber arus listrik. Usahakan ini untuk kabel diamankan ya kawan, jangan sampai ada yang terkelupas, bisa berbahaya ya nanti. Nah, ini tempat pengunci arangnya, ini sering kali kalau habis ini gerindanya nggak berfungsi. Terus ini bagian depan, ini ada mur pengunci gerinda untuk mengunci mata. Lalu ini pelindung gerinda ya, ini fungsinya untuk melindungi percikan, untuk percikan material yang kita potong atau yang kita asah, ini penting banget ya. Lalu ini pengunci gerinda, ini untuk penggunaannya opsional ya kawan. Pengunci gerinda kadang jarang orang yang pakai ini penggunaannya opsional ya kawan, dipakai ya. Ini sesuai kebutuhan aja, kadang ada yang kayak juga untuk melonggarkan mur dari gerinda ini ya kawan-kawan, juga mengendorkan mata gerinda. Untuk murnya ini ada tonjolan di atas sama di bawah ya. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke mengenai APD ya. Ini untuk APD ini secara umum saja ya, kita nggak bahas secara mendetail karena durasinya ya lumayan panjang. Ini yang pertama sarung tangan ya kawan. Untuk sarung tangan ini relatif dan opsional, sesuai kebutuhan aja, sesuai kenyamanan aja. Ini untuk melindungi tangan nanti dari percikan maupun mata gerinda. Lalu masker, untuk masker juga opsional. Ini saya adanya ini, biasa kalau masker pakai ini aja. Kalau lebih aman pakai yang masker besar itu, ada saringannya, filternya itu. Ini gunanya ini untuk melindungi kita dari debu ya, dari hamparan debu saat pemotongan, pengasahan atau pengamplasan, terutama untuk pengamplasan ya kawan. Nah, lalu yang ketiga ini secara umum ini malah harus ya kawan, harus pakai kacamata, terutama untuk pekerja yang bekerja untuk memotong besi, terutama untuk melindungi mata dari percikan geram. Kalau untuk di tukang bangunan ya tetap harus pakai, apapun itu kacamata itu wajib kawan, terutama yang bening ya. Nah, ini adalah bagian dari APD. Kalau APD ya opsional lah. Lalu ada lagi itu, ada yang selain pakai sepatu juga ya kawan, celana panjang juga. Nah, seperti itu ya kawan untuk APD-nya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis mata gerinda ya kawan. Ini saya tunjukkan mata yang umum saja ya kawan, biar nggak terlalu panjang nanti untuk jelaskan satu persatu. Nah, ini untuk yang pertama, ini mata amplas ya. Ini digunakan untuk mengamplas kayu. Ini jenisnya yang tempel ya. Ini amplasnya ditempel di sini. Ini udah usang, maaf. Nah, ini juga usang juga. Ini juga amplas, cuman ini amplasnya amplas tumpuk, model tumpuk, itu kayak gerigi gini ya. Ini untuk pengerjaan kayu maupun besi bisa. Ya. Ini model tumpuk. Lalu ini mata sikat ya. Mata sikat ini itu biasanya untuk menggosok bagian yang berkarat biasanya, untuk
pengerjaan besi itu sering pakai yang ini. Lalu ini mata potong keramik atau beton, ini jenisnya banyak ya kawan. Lalu ini yang sering kita gunakan, yang sering saya pakai juga, hampir semua bengkel teralis tahu ini untuk motong besi ya, besi, jenis besi. Lalu ini mata batu buat menghaluskan, mengasah bagian besi. Untuk tukang las biasanya untuk mengelas. Lalu ini yang terakhir, ini yang sering jadi kontroversi ya. Ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk gerinda tangan ya kawan-kawan, saya tidak menyarankan, cuman bagi yang sudah berpengalaman ini bisa digunakan. Untuk pemula jangan ya. Nah seperti itulah jenis-jenis mata gerinda dari yang saya punya ya. Lalu ini saya berikan contoh untuk pemasangan dari beberapa jenis mata gerinda tadi yang kita sebutkan ya teman-teman. Nah ini yang sering kali digunakan ya untuk mata gerinda ini. Nah untuk pemasangannya ini lihat, ini mur gerinda ini ada yang bagian bawah seperti ini. Untuk bagian atas itu seperti ini ya, ada tonjolan, ada lekukan, bagian datar dan juga bagian tonjolan. Lalu ini ya kawan, untuk diperhatikan, untuk masing-masing gerinda itu ada aturannya untuk memasang ini mur gerinda ini. Nah untuk pertama itu untuk yang mata potong besi ya, itu bagian yang bawah itu seperti ini pemasangannya. Lalu kita pasang mata potongnya. Ini ada beberapa versi ya, ada yang gambarnya di atas, ada yang di bawah, tapi kalau saya biasanya seperti ini ya kawan-kawan. Nah lalu untuk pengunci bagian atas itu tonjolannya letakkan di bagian atas ya kawan, yang bawah itu yang rata. Intinya tonjolannya di bagian atas biar pengencangannya nanti bisa kuat, bisa gak goyang. Nah lalu untuk ini mata batu asah ini untuk bagian bawahnya sama ya, sama dengan tadi mata potong besi. Lalu ini untuk mata potongnya jangan sampai kebalik pasangnya. Nah seperti ini. Lalu ini untuk disimak, ini untuk tonjolannya, tonjolan pengancing ini taruh di bawah ya. Ini berlawanan sama dengan berlawanan dari mata potong besi tadi. Tonjolannya di bawah biar kuat dan bisa stabil saat dioperasikan. Nah lalu untuk mata potong beton atau keramik, nah ini sebenarnya untuk mata potong keramik ini kalau beli baru itu pasti ada ringnya, ring besi di tengahnya di sini. Nah cuman sering kali hilang, jadi kebanyakan tukang itu nggak dipakai. Nah untuk cara pasangnya bila nggak ada ring ya, bila nggak ada ring ini posisikan dibalik ya bagian penahan bawahnya, nggak seperti tadi yang pemotong besi sama asah tadi. Nah jadi seperti ini. Nah lalu untuk mata potong betonnya ini jangan, pemasangannya jangan sampai kebalik kawan, nanti malah tumpul, nggak bisa buat motong nantinya. Malahan usahakan kuat ya kawan, pas di tengah biar nanti bisa stabil untuk pemasangannya, digunakan juga nggak goyang. Nah untuk bagian atasnya, nah ini bagian tonjolan ditaruh di atas ya biar rapat, biar kuat. Usahakan tetap pakai pengunci ini ya untuk pengencangannya. Oke. Nah satu lagi ya kawan, ini yang paling penting terutama bagi pemula. Ini harus dipakai ya untuk pemula, bahkan untuk profesional sekalipun harus tetap dipakai. Namun ini ada beberapa bagian ya kawan, beberapa
versi ini ada yang dipakai, ada yang tidak. Nah, bagi yang tidak dipakai ini biasanya ada fungsinya ya kawan, karena ada beberapa hal di bagian beberapa pekerjaan itu yang membutuhkan ketelitian dan ini sangat nantinya malah mengganggu. Nah, itu bagi yang sudah profesional tidak apa-apalah tidak pakai, dalam arti tidak apa-apa, ini mereka sudah tahu bagaimana risikonya. Tapi untuk pemula wajib pakai ya. Nah, ini untuk pemasangannya bisa diputer-puter gini ya, menyesuaikan medan potongnya. Oke, kita sekarang tiba pada kesimpulannya ya kawan. Nah, secara singkat, gerinda adalah alat yang sangat berguna dan menjadi salah satu alat yang wajib bagi tukang, pekerja konstruksi, dan mau siapapun yang membutuhkan alat potong ini. Nah, jadi selalu rawat gerinda Anda agar dapat berfungsi dengan baik dan tetap awet ya kawan-kawan. Lalu perlu diperhatikan pentingnya keselamatan saat menggunakan gerinda. Nah, keselamatan adalah prioritas yang paling utama ya kawan. Selalu gunakan alat pelindung diri dan ikuti petunjuk dan pengalaman Anda. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya pertanyaan atau saran pendapat, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel saya agar terus berkembang.